Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, halo halo. Bertemu lagi dengan mata pelajaran PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan dengan saya Ibu Sri Utami. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat ya semua. Semoga kalian terhindar dari berbagai penyakit ya. Kali ini kita masuk pada semester 2 yaitu pada bab 4, yaitu Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Bangsa Indonesia tidak mungkin menjadi bangsa yang bebas merdeka seperti yang kalian rasakan saat ini, apabila tidak ada usaha untuk bangkit dan melepaskan diri dari penjajahan. Kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit tumbuh seiring lahirnya generasi muda terdidik dan peduli terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, kalian adalah generasi muda terdidik yang harus peduli terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, kita masuk pada bagian yang A, yaitu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Nah, ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan. Ternyata, kemudian bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Harus diingat ya, didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai seni kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau politik adu domba, yaitu saling adu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels pada tahun 1808 sampai tahun 1811 berkuasa. Upaya kerja paksa atau Rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, yaitu Anyer Panarukan untuk kepentingan militer, membuat rakyat makin menderita berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan tanam paksa atau kultur stelsel. Peraturan tanam paksa yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch tahun 1828, sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah ya. Jadi orang Indonesia hanya menanam di sawahnya
atau di ladangnya, tapi hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa ini menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara yang kaya di Eropa. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih-benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan. Nah, di Sulawesi Selatan ada Sultan Hasanuddin. Sultan Ageng Tirtayasa ada di Banten, dan di Sumatera Barat ada Tuanku Imam Bonjol. Begitu pula di Jawa Tengah ada Pangeran Diponegoro. Mereka memimpin perjuangan rakyat melawan penjajahan. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil, karena hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern, atau rakyat Indonesia belum mempunyai alat-alat yang secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya adalah Baron van Hove, Edward de Westdekker, dan Mr. van Deventer. Edward de Westdekker terkenal dengan nama samaran Multatuli. Dia juga menulis buku yang berjudul Max Havelaar pada tahun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 79-1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau etis politik. Nah, politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau etis politik. Politik balas budi ini bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Contohnya, irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Dan juga pembangunan sekolah edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Sedangkan di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat ini kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.